Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Selvira, mahasiswa UT NIM 858971982. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum IPA di SD dengan judul praktikum bimbingan, judulnya sifat cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Optik adalah ilmu yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Tujuan percobaan praktikum kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Memantulkan fokus cermin cekung, 5. Menentukan fokus lensa. Alat dan bahan: 1. Cermin datar, 2. Cermin cembung atau spion, 3. Cermin cekung atau sendok, 4. HP, 5. Busur derajat, 6. Kertas putih, 7. Lilin, 8. Layar celah cahaya. Percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya. Pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil yang dihasilkan adalah 30 derajat, jadi dapat diperoleh bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil pengamatan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalan berkas sinar dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar dan divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan lebih kecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan terlihat jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar serta bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati bahwa pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut memengaruhi jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Pembiasan cahaya terhadap balok kaca. Pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati dua medium berbeda, misalnya dari udara ke kaca. Karena kecepatan cahaya berubah pada medium yang berbeda, arah cahaya juga berubah atau melengkung pada balok kaca. Cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasan cahaya. Kemudian percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung pembiasan cahaya sehingga sinar sejajar, dibiaskan dan berkumpul di satu titik fokus. Jika benda diletakkan dekat lensa, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin jauh jarak fokus maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin kecil. 2. Semakin dekat jarak fokus maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin besar. 3. Titik api lensa positif atau cembung merupakan titik potong bekas sinar bias sumber cahaya berada jauh tak terhingga. 4. Titik api
Cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga.